Saya firasat gak enak waktu saya nunduk dan saya menghadap ke selatan, menghadap depan sini ya. Itu gak percaya saya lihat itu sosok. Kembali lagi bersama channel Andan Dwi Simi. Ini ada pengalaman dari temanku, mungkin teman tongkrongan ngopi. Dia ingin berbagi kisah horornya kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama dia adalah Mas Ega. Umur berapa Mas? Umur 25 tahun. Iya. Udah, berarti udah waktunya nikah ini ya. Ya, belum kepikiran. Belum kepikiran. Ya. Oh iya. Jadi saya mau menggali cerita-cerita Anda yang katanya itu tahun 2010 itu Anda pernah ada punya pengalaman horor. Iya. Mungkin bisa dibagikan dengan teman-teman yang ada di rumah ini. Ya, sedikit cerita ya. Sedikit cerita Mas. Jadi waktu itu sama kamu juga nongkrong ya. Jadi kebetulan dulu waktu itu nongkrong di warung kopi jam 12 atau setengah satu malam. Iya. Kita kan udah pulang semua. Jadi waktu itu saya itu lagi pikiran lagi suntuk banget lagi gak fresh mungkin kayak itu lagi galau. Jadi aku kalau lagi galau itu suka sering menyendiri, suka kegelapan. Tapi bukan berarti orang introvert itu, bukan berarti Mas ya. Mungkin butuh waktu menyendiri itu. Ya, butuh waktu menyendiri. Dan aku menyendiri itu ya benar-benar menyendiri dan saya suka kegelapan. Jadi waktu itu saya dari warung perempatan, dari warung kopi ya pulang kan jalan kaki ya, kan dekat. Iya. Jalan kaki, terus saya lihat sekolah SD sekolah dasar dulu tempat saya sekolah di situ. Nah, saya punya pikiran mau masuk ke situ ya. Saya masuk ke gerbang. Di gerbang itu apa? Sekolah dasar tadi. Iya. Sekolah dasar. Sekolah sebelah selatan. Paling selatan sendiri. Ya. Jadi sekolah sebelah timur yang paling selatan sendiri gitu loh. Ya, ya, gerbangnya di sebelah timur. Gerbangnya itu kan di sebelah utara. Ya, saya masuk dari sekolah sebelah timur, saya jalan ke selatan. Jalan ke selatan sampai mentok sekolah itu. Kan sekolah itu di selatan sekolah ada sumur tua mungkin itu sumur tua yang pakai kerekan gitu. Oh iya, yang pakai apa karet itu mungkin. Iya. Pakai karet. Oh, yang di keret pakai apa? Kayak tiba apa ya? Tiba. Ya pakai itulah. Saya duduk di selatan sekolah pas. Saya menghadap ke selatan. Nah, saya sambil. Itu mungkin Anda sedang mau ada acara apa mungkin? Enggak, saya memang suka menyendiri. Jadi kalau saya menyendiri itu ya diem, main rokok dulu ya. Meskipun rokok nggak mau ketahuan orang tua. Oh, mohon maaf ya nih, saya sambil rokok. Jadi saya menghadap ke selatan itu, saya duduknya itu gini. Duduk sila biasa gini sambil rokokan. Itu jam setengah satuan di situ ya. Setengah satu malam. Nah, di situ saya kurang lebih di situ setengah jam nggak ada apa-apa, setengah jam. Itu situasinya udah sepi orang Mas itu ya? Nggak ada orang. 2010 dulu itu sepi, kalau sekarang ramai ya. Waktu itu sepi. Kayak anak pemuda itu berarti nggak ada ya? Nggak ada. Kayak orang yang jalan lewat. Nggak ada orang lewat sama sekali, nggak ada, bener-bener sepi jam setengah satu waktu dulu itu. Nah, saya sekitar setengah jaman di situ saya udah merasa nggak enak. Firasat saya itu udah nggak enak. Saya itu sambil nunduk gini, terus saya kepingin menghadap ke depan, menghadap ke sumur itu. Kan jarak saya sama sumur. Mungkin Anda lagi sebat rokok sambil duduk gitu ya.
Saya kira kan nggak ada apa-apa. Jadi saya sama jarak sama sumur itu kurang lebih sekitaran 4 meter lah. 4 meter lah. Ya, sekitar 4 meter 5 meter lah. Itu yang 4 ya, meter. dekat. Memang dekat. Dan saya firasat gak enak waktu saya nunduk dan saya menghadap ke selatan, menghadap depan sini ya. Itu gak percaya saya lihat itu sosok pocong ya. Bener pocong, waktu itu bener sekali pocong. Dan saya waktu pertama kali melihat pocong itu, aduh, saya udah itu secara tiba-tiba atau gimana Mas datangnya itu? Iya, saya datang Mungkin tahu. ada angin yang datang atau gimana? Ya enggak, saya waktu itu perasaan saya ya perasaan nggak enak aja. Ya tiba-tiba ada sosok pocong di situ. Dan pocong itu benar-benar menghadap ke saya. Tapi saya nggak lihat itu wajah-wajahnya, nggak lihat, cuma saya bisa ngerasain kalau pocong ini kayaknya itu marah. Itu marah. Tapi itu mukanya apa kelihatan nggak Mas itu mukanya? Nggak kelihatan. Berarti cuma kelihatan ya itu benar-benar pocong berdiri di situ. Berarti itu putih gitu dari atas ke bawah itu putih gitu. Iya putih, tapi bukan putih bersih. Kalau bersih di sana apa ada laundry? ya putih, pokoknya pocong lah. Berarti udah kayak kumel gitu ya, kayak putih tapi udah kumel. Iya. Dan saya kan paling takut sama pocong sampai sekarang. Kalau selain pocong, ya bukan yang ngeremehin, ya nggak takut. Saya cuma itu kalau ketemu pocong saya nggak bener-bener. Itu pas kejadiannya itu Mas habis ngelihat sesosok putih itu tadi ya itu. Iya. Ekspresi Mas itu gimana? Takut, pengen lari atau gimana? Perasaan pengen lari ya, pengen banget lari, tapi saya nggak bisa. Oh pengen lari nggak bisa? Kayaknya waktu ngeliat pocong itu langsung saya diem, pengen lari nggak bisa. Gimana ya, perasaan saya itu bener-bener takut sampai saya itu kayak mandi, jadi keringat. Oh keringat semua. Keringat semua itu saya di situ itu bener-bener lama banget dan pocong masih nungguin di situ. Dan saya cuma bisa duduk kayak gini aja. Dia duduk kayak gini sambil rokokan jawab kayak gini. Nah itu. Terus saya itu nunggu bener-bener lama sampai saya itu keringat. Aduh keringat. Terus kurang lebih sekitar 1 jaman lebih lah saya di situ. Saya udah bener-bener gak kuat, saya udah lemas. Saya beranikan. Dan saya terakhir nengok pocong itu lagi itu kayaknya tuh pocong bener-bener marah dan pengen kayak ambruk gitu loh. Kayak mau berdiri terus ambruk gitu. Kayak mau ambruk gitu. Itu karena katanya Mas ya itu pocong kalau ngeludahin seseorang itu kayak katanya itu mesti kena suatu penyakit atau gimana, itu bener apa enggak sepengetahuan Mas itu? Pada sepengetahuan saya ya ini kan mitos ya. Iya mitos. Percaya apa enggak percaya? Enggaknya kalau diludahin sama pocong itu katanya ya bau kita jadi gak enak. Bau kita jadi gak enak terus kena penyakit kulit atau apa kayak gitulah. Tapi ya naudzubillah min dzalik, saya nggak mau lah kayak gitu. Terus sambung lagi cerita yang tadi ya. Jadi saya beraniin untuk berdiri. Oh, berarti setelah Anda melihat sesosok tadi langsung Anda berdiri? Ya itu saya belum berdiri sampai 1 jam setengah lebih lah. Saya masih di situ dan hujan keringat itu. Belum mandi keringat. Selama 1 jam setengah itu saya nguatin, terus saya benar-benar gak kuat karena masih ditungguin sama pocong itu tadi. Dan saya terakhir lihat itu tadi masih ada di situ pocongnya kayak mau ngerok-ngerok gitu. Ya, dia mau jatuhin masuk tadi. Dan saya beranikan diri untuk berdiri untuk lari. Saya berdiri pun pelan-pelan. Nggak tahu kenapa kaki itu rasanya berat ya. Mau lari itu berat. Bener itu 100% itu saya yang alami sendiri. Dan saya beranikan waktu itu saya merangkak berdiri. Terus kan saya sama sekolah itu kan tinggi sekolahnya kan sebahu saya. Oh sebahu. Ya sebahu. Jadi saya selenden apa ngarani jenenge yo iku selenden mari ngono ngadeg. Habis itu saya naik ke lantai sekolah tadi ya. Itu
itu saya baru naik kaki satu itu saya langsung lari keluar gerbang, langsung saya nggak pulang ke rumah. Kebetulan rumah saya itu dekat sama masjid Mas. Iya Mas. Masjid setempat. Iya, masjid yang ada di desa. Dekat masjid, jadi saya itu lari ke masjid, saya tiduran di masjid ya, aduh, nggak percaya kalau saya itu mungkin pengalaman Mas paling horor yang masih ada Mas yang paling horor selain ini, masih ada kan? Sebenarnya saya masih banyak. Masih banyak, tahunya nanti kita nantikan di video berikutnya aja. Ini kita bahas soalnya ya Masnya ini juga tahu karena saya dulu itu suka nyari-nyari nomor gitu ya. Iya, nyari nomor juga buat nomor togel loh. Togel. Tapi sekarang udah tobat. Zaman modern pada togel-togel online. Enggak ada togel-togel. Endorse togel online. Dan saya tiduran di masjid, sebentar saya terus ambil air, saya cuci muka, mungkin ambil air wudhu, baru saya pulang. Sampai rumah pun nggak bisa tidur. Masih kepikiran sosok yang tadi. Masih kebayang sosok yang tadi. Jadi besoknya itu saya lewat itu bener-bener sore ya, nggak mau malam-malam lewat situ. Itu Mas ya, lapangan SD itu kan biasanya dipakai anak-anak kecil main sepak bola kalau sore itu kan biasanya. Ya kalau sore dulu sering kali ya kita main bola di situ kan. Karena sekarang udah nggak ada main bola di situ. Karena sekolah udah direnovasi, sekarang kan udah dibuat voli itu, lapangan voli. Ya. Kalau sekarang udah terang. Jam 12:30, jam 1 masih banyak anak-anak keliaran. Tapi di dalam misalkan di sehari-hari Mas ya, misalkan kan udah lihat sosok tadi itu masih kebayang nggak Mas sampai sekarang? Karena emang saya dari kecil itu paling takut sama pocong Mas. Saya paling benci sama pocong. Meskipun akhirnya nanti kita yang dipocongin. Mengingatkan akan kematian kita kalau pocong itu kan. Saya pernah ada trauma waktu masa kecil masih digendong sama bapak saya itu. Pertama kali saya lihat makhluk halus ya pocong itu, tapi itu di belakang rumah tetangga saya. Dan saya digendong belakang sama itu waktu saya. Anda masih kecil? Masih kecil. Umur berapa Mas kalau masih ingat? Misal sekolah TK itu umur berapa? Oh, sekolah TK. Ya, mungkin 5 tahun 6 tahun. Ya. Itu bener, saya waktu digendong itu malam dari rumah nenek saya. Dari rumah nenek saya waktu itu gendong sama bapak, gendong belakang. Itu saya nengok ke belakang rumah itu ada sosok pocong, saya nangis sampai saya sakit waktu dulu kecil. Berarti Anda ini kalau soal sosok yang gak kasat mata ini peka mungkin ya? Yang akan kehadiran itu peka. Iya, tepatnya seperti itu. Saya misal kemanapun kalau ada yang gak enak saya mesti lihat. Tapi kalau saya takut ya dia malah semakin menggoda, semakin mengganggu kita. Kalau kita slow, santai aja, slow, no respon, semua akan baik-baik saja. Ini kita nggak ganggu mereka, gitu udah aman. Ya kalau cerita soal pocong, pengalaman saya yang sampai saya mandi keringat ya, cuma sesosok putih tadi, sosok pocong itu tadi. Kalau yang lain cuma lewat-lewat mungkin kelihatan kuntilanak biasa. Itu biasa. Cuma kalau pocong saya bener-bener takut, nggak tahu kenapa. Itu Mas sumurnya itu kayaknya itu sumur itu ya kayak udah zaman penjajahan dulu ya, udah lama itu. Itu sumur kan udah lama, bener-bener udah lama kan. Saya sekolah di situ, Mas juga Masnya kan nggak sekolah di situ, Mas pindah nih. Saya SD sekolah di situ kan udah nggak kepakai itu sumur, jadi udah itu tempat pembuangan sampah malah itu. Jadi sumur udah lama tapi sumur tua tapi udah lama nggak kepakai dan sampai sekarang pun tidak dirobohi. Tapi sampai sekarang masih ada airnya nggak itu apa ya tempat pembuangan sampah? Tempat itu malah
dijadiin ya tempat pembuangan sampah. Tapi kalau sekarang saya lihat kemarin sore itu kayaknya udah bersih, udah nggak ada sampah. Udah nggak ada sampahnya. Bersih, nggak ada sampah di situ. Kalau zaman dulu mah katanya emang di sekolah SD Itu udah sini tuh udah angker, udah tempatnya. angker. Sering sekali dulu anak-anak sekolah di situ sering kesurupan, sering sakit gara-gara lihat sosok di situ. Iya, pernah dengar rumor juga katanya banyak anak-anak yang sekolah di situ tuh sakit katanya. Iya. Kalau ada yang perlu ditanya juga, tapi saya nggak berani nyeritain biar masnya nanti yang nyari orangnya yang pernah sakit gara-gara melihat sosok di situ. nantikan di video berikutnya. Mungkin pengalaman Mas yang akan diceritakan pada kesempatan ini mungkin cuma kisah ini dulu aja ya. Bisa ini dulu aja. Soalnya Mas ini masih banyak cerita lainnya. Kalau cerita horor saya mah ya numpuk lah. Banyak sekali ya, karena saya sering lihat di warung sama anak-anak itu sering kali ada yang sosok lewat, sosok mampir. Teman-teman nggak tahu, dan saya lu terasa kalau ada. Peka. Ya kan diem kan anak itu kalau nongkrong di warung tuh nggak kenal waktu ya. Ada sampai jam 3 subuh. Jadi pada anak muda zaman dulu kan begadang, benda yang pada gitaran. Sekarang kan anak-anak muda sekarang mungkin mainnya HP, gak kayak anak-anak dulu. Nah, dulu tuh bener-bener kalau nongkrong tuh ya ngobrol, sesama teman bener-bener ngobrol. Jadi bukannya sekarang itu yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh gitu. Tapi dulu itu bener-bener ngobrol sama teman. Mungkin kita sudahi Mas ini tentang pengalamannya Mas ya. Habis video ini kita lanjut ke cerita Mas yang lain mungkin ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.